Publik kini dihadapkan pada dua narasi yang kontras. Di satu sisi, hasil-hasil survei dari sejumlah lembaga menampilkan angka kepuasan yang tinggi terhadap kinerja pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, gelombang unjuk rasa di berbagai daerah terus terjadi, mengkritik kebijakan dan performa pemerintah. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Berdasarkan survei sejumlah lembaga, tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto diklaim berada pada angka yang impresif. Hasil survei indikator politik pada Januari 2025 menunjukkan 79,3% warga puas. Sementara poll tracking pada Oktober 2025 menyebutkan angka 78,1% dan indeks politika bahkan mencatat 83,5% pada bulan yang sama. Angka-angka ini sering digunakan sebagai modal politik untuk memperkuat legitimasi dan dukungan terhadap program-program pemerintah seperti program makan bergizi gratis. Namun, di balik klaim kepuasan yang tinggi, realitas di lapangan menunjukkan gelombang unjuk rasa yang terus berlanjut. Berbagai elemen masyarakat, mulai dari aktivis mahasiswa hingga organisasi hak asasi manusia, menyuarakan kritik dan protes. Kritik ini menyoroti sejumlah isu krusial, termasuk tuduhan erosi hak asasi manusia yang dinilai terburuk sejak era reformasi oleh Amnesty International Indonesia. Program-program andalan pemerintah seperti makan bergizi gratis juga tidak luput dari sorotan dan dianggap tidak memuaskan publik oleh beberapa pihak. Kontradiksi antara survei dan unjuk rasa memunculkan pertanyaan penting. Sejauh mana bias dalam survei-survei tersebut? Metode pengambilan sampel, bias pewawancara, atau bahkan karakteristik responden dapat memengaruhi hasil. Isu ini menjadi relevan terutama saat hasil survei menunjukkan perbedaan signifikan antar lembaga, seperti yang pernah terjadi pada survei elektabilitas. Lebih lanjut, publik juga dihadapkan pada pertanyaan, apakah unjuk rasa yang terjadi murni aspirasi atau ada pihak yang mendanai, seperti yang pernah disinggung oleh Presiden Prabowo. Para ahli berpendapat bahwa tingginya angka kepuasan dalam survei tidak serta-merta meniadakan eksistensi unjuk rasa. Survei kepuasan bisa saja dipengaruhi oleh faktor non-ekonomi seperti rasa aman atau legitimasi politik yang berbeda dengan isu-isu yang diangkat para demonstran. Perbedaan ini bisa menjadi indikasi adanya gap antara persepsi masyarakat secara umum yang mungkin tidak terdampak langsung oleh isu-isu spesifik dan kelompok-kelompok yang berani turun ke jalan. Unjuk rasa dalam konteks ini berfungsi sebagai termometer sosial yang mengukur ketidakpuasan dari segmen masyarakat yang kritis. Apakah klaim kepuasan publik yang tinggi ini benar-benar mencerminkan kondisi real masyarakat, ataukah gelombang unjuk rasa adalah indikator yang lebih jujur tentang dinamika di akar rumput? Pertanyaan ini menantang kita untuk melihat lebih jauh dari sekadar angka dan lebih dalam pada suara-suara yang sering terpinggirkan.